sekarang kita lihat nomor 7 ya. Nomor 7, sistem roda berjari-jari RA. RA itu yang kecil ini ya. Ini jari-jarinya 2 cm RB yang ini 4 cm RC yang ini 10 cm, dihubungkan seperti gambar. Roda B diputar, jadi di sini kecepatan sudutnya ya. Jadi di sini omega B itu sama dengan 60 putaran ya per menit ya, per menit. 60 putaran per menit. Ini disebut dengan RPM biasanya ya. Jadi putaran per menit. Jadi ini sama dengan, sering disebut dengan 60 rotasi per menit atau revolusi per menit. Maka laju linear roda C. Nah, yang ditanyakan laju linear itu V ya. Nah, VC-nya berapa sih gitu. Nah, sebelum ke sini kalian harus ingat ya, ada setidaknya 3 nih ya, 3 hubungan roda-roda. Yang pertama itu kalau roda itu bersinggungan seperti ini. Nah, kalau bersinggungan, ini apanya yang sama ketika dia berputar ya. Kalau berputar kayak gini. Nah, nanti yang sama itu adalah kecepatan linearnya ya. Jadi nanti V-nya sama nih, V sama gitu. Atau kalau dia dihubungkan pakai apa namanya? Sabuk seperti ini, pakai tali maksudnya. Nah, pakai tali seperti ini ya. Ini juga sama ya, kecepatan linearnya juga sama. Nah, jadi kalau dia dihubungkan semacam itu, maka kecepatan linearnya yang sama. Nah, tapi kalau misalnya dia sepusat seperti ini ya. Nah, ini sepusat nih, yang kayak gini ya. Nah, ini berarti omeganya yang sama, omega sama, kecepatan sudutnya sama ya. Ya, jadi ada 3 hubungan ini ya. 3 hubungan roda-roda. Nah, di sini yang diketahui itu adalah ini nih. Jadi kecepatan sudut B itu 60 rpm. Nah, ini kita mau coba ubah ke radian per menit. Caranya masih ingat kan ya? Nah, jadi kalau kita mau ubah begini. 60 putaran per menit. Jadi 60 putaran. Nah, putaran itu kalau kita ubah ke sudut ya, satu putaran itu kan 2pi radian, 2pi radian. Nah, ini R-nya ya, satu rotasi atau revolusi. 2pi radian. Per ya, menit itu 60 second gitu. Nah, jadi kalau ini kita coret 60-nya, berarti kan tersisa 2pi kan? 2pi radian per second. Nah, ini adalah omega B. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang diketahui omega B-nya. Sementara yang ditanya VC. Nah, kalau kita lihat antara B dengan A itu kan dihubungkan pakai tali. A dengan C dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali itu apanya yang sama? V-nya. Jadi dari sini kalian punya begini, berarti VB itu sama aja dengan VA. Sama aja dengan VC gitu. Nah, jadi hubungan ini kita tahu karena ketiga-tiganya kan dihubungkan pakai tali tuh. Nah, jadi di sini kecepatan linearnya yang sama. Ya, kecepatan linearnya sama. Nah, karena ditanyakan VC, kalian langsung ke sini, ke VB. Nah, V itu rumusnya adalah omega dikalikan dengan R. Kan ini rumusnya nih. Nah, gini kan. Sehingga nanti kalau ditanyakan berapa sih VC, kalian langsung lihat ke VB nih. VB berarti kalian uraikan menjadi omega B dikalikan dengan RB gitu. Nah, jadi omega B-nya berapa? Tadi ini udah ya, omega B-nya 2pi radian per second. Ini 2pi. Kemudian dikalikan dengan RB-nya. Jari-jari B tadi berapa? Jari-jari B-nya itu 4 cm. Ya udah, di sini berarti 4 kan. Nah, jadi di sini jawabannya 8pi, tapi satuannya senti ya karena jari-jarinya kan senti. Centimeter per second. Nah, ini jawabannya. Jadi 8pi cm per second ya. Nah, jadi jawabannya yang ini. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 8 ya. Ini tentang gravitasi. Dua benda identik A dan B. Di sini dijelaskan ya, masanya sama ya. Jadi di sini massa A sama dengan massa B ya. Nah, ini benar-benar identik, masanya sama. Masing-masing diletakkan di sekitar kutub utara ya, di kutub utara di suatu tempat di khatulistiwa. Jadi misalnya benda A ditaruh di kutub, benda B ditaruh di khatulistiwa misalnya gitu ya. Nah, bila percepatan gravitasi di kutub itu GK dan percepatan gravitasi di khatulistiwa GE, ya E itu mungkin maksudnya ekuator. Berat A di kutub misalnya karena A kan ditaruh di kutub utara tadi ya, beratnya WA, sedangkan B WB. Jadi ke kutub RK, RE ke khatulistiwa. Maka berlaku mana nih pernyataan yang benar? Oke ya. Jadi gini. Jadi bumi itu konon ya, konon katanya itu tidak berbentuk bola sempurna gitu. Jadi agak pepat di kedua kutubnya. Jadi agak lonjong gitulah bumi itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau ini apa namanya ini sumbu bumi ya. Jadi ini sumbu rotasi bumi gitu ya. Ini kan berotasi di buminya. Nah, kalau misalnya ini adalah apa namanya pusat bumi di sini, ternyata jari-jari ke khatulistiwa ya, ini RE tadi ya, ekuator, jari-jari ke ekuator,
ternyata lebih panjang dibanding dengan jari-jari ke kutub gitu. Jadi ini jari-jari ke kutub. Nah, jadi menurut teori ini konon begitu ya. Jadi jari-jari ke ekuator itu lebih besar dibanding dengan jari-jari ke kutub. Nah, tadi kan benda A ditaruh di sini kan? Benda B-nya di sini. Nah, ini benda B ditaruh di apa namanya di sekitar khatulistiwa, ini benda A ditaruh di sini di sekitar kutub gitu. Ceritanya gitu, masanya sama ya. Nah, jadi begitu. Jadi di sini R ke ekuator lebih besar dibanding dengan R ke kutub. Ini benar ya, yang ini. Kemudian yang kedua, karena jari-jarinya beda, ini menyebabkan si percepatan gravitasinya beda. Kalian mesti ingat nggak? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu G ya. Nah, dia sama dengan apa? G besar, tetapan umum gravitasi, dikalikan massa bumi, dibagi dengan jari-jari kuadrat. Nah, ini percepatan gravitasi ini. Nah, jadi tergantung dua hal ini. Kalau massa bumi kan, ya ini kan masih di bumi ya. Jadi ini M besarnya konstanta, G besarnya konstanta. Maksudnya konstanta umum gravitasi. Nah, kemudian karena R-nya kan beda nih ceritanya. Kan R ke ekuator, ke khatulistiwa lebih besar. Nah, berarti G ke ekuator gimana ya? Lebih kecil, ya kan? Kalau R-nya ini lebih besar kan G-nya lebih kecil. Jadi G ke ekuator, karena ini R-nya kan lebih besar tuh. Nah, ini lebih kecil dibanding dengan apa namanya G di kutub. Kenapa begitu? Ya karena kalau kutub kan jari-jarinya lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, ini kan hasilnya lebih besar kan? Nah, jadi percepatan gravitasi ke kutub lebih besar dibanding dengan ke ekuator. Jadi di sini G ke kutub lebih besar dibanding dengan G ekuator, berarti betul ya. Ini benar juga. Kemudian beratnya gimana? Kalian masih ingat gak gaya berat? Nah, gaya berat. Nah, gaya berat itu gimana? Gaya berat itu adalah W. Nah, jadi sama dengan sebenarnya sih M kali G gitu kan ya. Nah, cuman G-nya kan yang ini. G-nya yang ini. Tadi disebutkan bahwasanya masanya kan sama. Berarti si berat ini kan tergantung G-nya kan. Kalau G di kutub itu lebih besar, berarti W di kutub ya berarti lebih besar kan. Yang ditaruh di kutub tadi kan A. Jadi WA-nya lebih besar di sini dibanding dengan WB gitu. Jadi masanya sama tapi beratnya beda karena percepatan gravitasinya beda gitu ya. Nah, jadi di sini WA lebih besar dari WB. Nah, jadi di sini B itu kan di khatulistiwa tadi kan. Nah, itu W-nya lebih kecil karena G-nya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi yang benar 1 dan 3 ya. Nah, 1 dan 3 yang ini. Nah, gitu. Oke, nah sebagai tambahan tentang gaya berat nih ya, tolong diingat, gaya berat itu M kali G. Jadi nanti kalau G-nya kita pakai yang ini, nanti munculnya apa? G besar, ya massa benda kalikan massa bumi, dibagi dengan jari-jari buminya ya, kuadrat. Nah, nanti kalau misalnya kalian ditanya begini, misalnya ada dua planet tuh ya. Jadi yang satu planet X, yang satu planet bumi. Jadi misalnya di sini ada planet X misalnya kan. Di sini ada bumi misalnya. Ini bumi misalnya. Nah, misalnya ada benda nih. Bendanya sama kayak tadi ya. Cuman ini tidak ditaruh di kutub dengan di khatulistiwa. Nah, cuman yang A misalnya benda yang pertama ditaruh di planet X. Yang benda kedua masanya sama ya, ditaruh di planet B. Nah, ini kebetulan jari-jarinya beda. Misalnya ini kan jari-jarinya RX nih. Yang ini jari-jarinya RB gitu. Nah, terus kalian ditanya berapa sih perbandingan beratnya? Ya tinggal digunakan rumus ini saja kan. Jadi kalau kita bandingkan W di X misalnya dibanding dengan berat di bumi misalnya. Rumusnya apa? Gunakan rumus yang ini tadi. Kalau di planet X berarti kan G kalikan massa planet X gitu kan. Dikalikan dengan massa bumi, massa bendanya dibagi dengan jari-jari planet X. Jangan lupa kuadrat gitu kan. Dikalikan, nah sekarang yang di bumi. Ya di bumi kan karena dia di bawah jadi dibalik. Jadi R bumi dulu. R bumi kuadrat dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan apa? G kalikan massa bumi kalikan massa benda. Nah, nanti massa bendanya bisa dicoret di sini ya. Jadi bisa kalian coret tuh. Apa namanya? G-nya bisa dicoret, kemudian massanya bisa dicoret gitu ya. Jadi masukkan perbandingan ini. Jadi nanti tinggal R bumi dibanding dengan RX, ini nanti kuadrat gitu kan. Nah, dikalikan dengan massa X, massa planet X maksudnya dibagi dengan massa bumi gitu ya. Nah, jadi tinggal masukin aja perbandingannya. Gitu ya, kalau seandainya ditanya tentang perbandingan berat di planet yang berbeda. Nah, jadi sekali lagi, gaya gravitasi tergantung ini tadi. Ya, tergantung pada massa planetnya, massa bendanya dengan jari-jari. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Balok A, yang ini ya, balok A bermassa 2 kg. Nih kita tulis saja. Jadi massa A di sini adalah 2 kg. Kemudian massa balok B ini sama dengan 3 kg gitu ya.
Dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F, yang ini ya, ini sebesar 40 Newton. Bila permukaan licin, maka besar gaya tegangan tali T-nya berapa? Oke ya, jadi di sini pertama, kalian bisa menganggap benda A dan B ini sebagai satu sistem aja. Jadi kalau kita anggap sebagai satu sistem, jadi kita pandang itu sebagai satu benda saja. Jadi kalian bisa anggap ini ada satu benda begini ya. Jadi ada benda ya, benda A plus B lah gitu misalnya ya. Nah ini T-nya jadi nggak kita gambar karena kalau ini kita satukan ya, dianggap sebagai satu sistem, berarti kan gaya apa namanya luarnya cuma F doang. Jadi T-nya itu gaya internal. Jadi apa namanya ada di dalam AB ini ya. Jadi nggak kita gambarkan karena memang yaitu ada di dalam AB. Jadi gaya luarnya cuma F doang di sini, F ya, yang besarnya 40 Newton. Nah, di sini gaya gesekan nggak ada karena licin kan tadi dibilang ya. Jadi di sini bidangnya licin, gaya gesekannya nggak ada, jadi F aja ini. Nah, kemudian gara-gara F ini kan pasti dipercepat kan ya. Nah, ini dipercepat dengan percepatan A. Kalian masih ingat hukum Newton? Yang kedua, sigma F itu kan sama dengan M dikalikan dengan A. Kalau rumus ini kita terapkan ya, sigma F-nya cuma F aja di sini. Nah, sementara M-nya ini ada gabungan tadi kan, jadi ada massa A ditambah massa B gitu. Jadi nanti kalau kita jumlahkan ya berarti ada 5 ya dikalikan dengan A. Oke, sekarang kalian masukkan nilainya. Kalau dimasukkan nilainya, apa yang kita peroleh di sini? Di sini pertama F-nya tadi kan 40 tuh. Nah, jadi F-nya 40, massa A massa B berarti 5 kan dikalikan dengan A. Dari sini kita tahu berarti A-nya sama dengan 8 ya. 40 bagi 5 ya. Meter per second kuadrat. Nah, ini A-nya. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan kan T. Nah, kalian bisa pandang salah satunya, boleh A saja, boleh B. Misalnya, Bapak pandang A, misalnya. Jadi di sini kita lihat satu saja benda A, misalnya. Kalau benda A yang kita lihat, A ini kan sama kan tadi ya. A ini bergerak bersama-sama dengan B dengan percepatan A, yang sudah kita cari, 8 meter per second ini, kuadrat ya. Nah, yang menggerakkan A siapa? Ya, gaya tegangan tali di sini. Nah, jadi T di sini. Nah, jadi kalau kita terapkan hukum Newton hanya untuk benda A, jadi sigma F sama dengan MA dikalikan dengan A kan gitu. Sigma F-nya apa? Ya T. Nah, massa A-nya 2 kan tadi ya. 2 dikalikan 8. Nah, 2 kali 8 itu 16 kan. Jadi 16 Newton. Nah, gaya tegangan talinya 16 Newton. Jawabannya yang ini. Gitu. Nah, sekarang boleh nggak sih kalau yang kita tinjau itu B? Boleh juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang B juga boleh. Nah, kalau benda B yang kalian lihat, maka di sini gayanya 2, ada yang narik ke kanan itu F tadi, terus ada yang menghambat ke kiri, ini gaya tegangan tali. Jadi kalau yang dilihat B justru tegangan talinya ke kiri. Jadi T ini dengan ini tuh aksi reaksi sebenarnya ya. Nah, terapkan rumus yang sama, hukum Newton tadi. Nah, jadi kalau kita terapkan hanya untuk benda B, nanti sigma F-nya bukan T ya, bukan T, tapi F dikurangi T. Nah, jadi sigma F-nya itu nanti bentuknya F dikurangi dengan T gitu. Ya, ke kanan kurangi ke kiri. Ini kan bergeraknya ke sana kan dengan percepatan A juga. Nah, nanti di sini MA dikalikan dengan kok MA, MB ya, kan bendanya B nih. Dikalikan dengan A gitu. F-nya 40, T-nya mau dicari. Nah, massa B-nya berapa? Massa B-nya itu 3 ya. A-nya kan 8 tadi ya. 8. Jadi nanti T-nya pindahkan ke kanan. Ya, jadi 40 dikurangi dengan 24 ya. Ini kan 24 nih ya. Jadi 40 kurangi 24 ini sama dengan 16 ya. 16 Newton. Sama aja kan? Nah, jadi boleh benda A yang ditinjau atau benda B. Oke ya, bisa ya.